Pernah nggak sih ngerasa kayaknya udah telat banget buat belajar bahasa baru? Hari ini, kita bakal bongkar gimana ilmu kognitif justru membuktikan kalau usia Anda itu bisa jadi keuntungan terbesar Anda. Kita kan sering kagum ya lihat orang yang fasih berbahasa asing, seolah-olah itu bakat magis gitu aja. Tapi, seperti kata Michelangelo, keahlian hebat itu hasil kerja keras bukan sihir. Dan kalau soal bahasa, ini bukan cuma soal kerja keras, tapi kerja keras yang cerdas. Rasa frustrasi ini umum banget loh. Anda sudah luangkan waktu, sudah berusaha, tapi kok rasanya stuck di situ-situ aja. Nah, salah satu penulis buku yang kita bahas, Richard, juga merasakan hal yang sama persis waktu dia berjuang belajar bahasa Korea. Richard akhirnya sadar masalahnya itu bukan di umurnya, sama sekali bukan. Masalahnya ada pada ekspektasi yang keliru dan metode belajar yang salah kaprah. Nah, dua hal ini nih yang sering jadi jebakan buat kita para pembelajar dewasa. Percaya deh, keyakinan ini adalah musuh terbesar kita. Ini bisa menghentikan orang yang paling termotivasi sekalipun, bahkan sebelum mulai. Jadi, yuk kita hancurkan beberapa mitos yang selama ini jadi penghalang utama. Oke, mari kita langsung hadapi 3 kesalahpahaman paling besar yang sering banget menghantui para pembelajar dewasa. Ada 3 mitos utama yang perlu kita patahkan sekarang juga. Nah, ini nih yang paling sering kita dengarkan. Orang dewasa nggak bisa belajar segampang anak-anak. Padahal, tahu nggak, penelitian justru menunjukkan sebaliknya. Dalam banyak hal, orang dewasa justru bisa belajar lebih cepat. Emang sih, anak-anak itu jagonya meniru suara dan aksen. Tapi orang dewasa punya keunggulan lain yang jauh lebih besar. Kita punya kemampuan berpikir logis dan pemahaman yang mendalam tentang cara kerja dunia. Mencoba untuk jadi anak kecil lagi itu mustahil, dan ujung-ujungnya cuma bikin frustrasi. Otak kita sebagai orang dewasa itu udah diprogram untuk mencari pola dan makna. Justru kekuatan itu yang harus kita manfaatkan, jangan malah dimatikan. Wah, ini sama aja kayak nyuruh koki buat melupakan semua resep yang udah dia kuasai. Bahasa ibu Anda itu aset terbesar Anda, itu fondasi Anda. Gunakan itu untuk membangun jembatan ke bahasa baru, bukan malah membangun tembok. Nah, setelah kita singkirkan mitos-mitos tadi, sekarang saatnya kita bahas senjata rahasia yang dimiliki setiap pembelajar dewasa. Sesuatu yang bahkan anak-anak pun belum punya. Inilah kekuatan super Anda. Metakognisi itu ketika Anda bisa sadar sendiri, oh ternyata aku lebih gampang hafal kosakata kalau dibikin jadi cerita. Atau, grammar yang ini kok susah ya? Mungkin aku perlu cari penjelasan yang beda. Anak-anak nggak bisa melakukan ini secara sadar. Anda itu sebenarnya sudah ahli dalam hal ini. Anda tahu cara kerja memori Anda atau metamemori, dan Anda punya intuisi kuat tentang struktur kalimat dalam bahasa Anda sendiri, alias metalinguistik. Sekarang tinggal gunakan kesadaran itu untuk membedah bahasa yang baru. Jadi, pertanyaan pentingnya, gimana cara kita menggunakan kekuatan super ini dalam praktik sehari-hari? Coba dilihat deretan angka ini. Susah banget kan ngapalinnya? Itu karena memori kerja kita punya kapasitas yang terbatas untuk mengingat informasi acak kayak gini. Rasanya kepala langsung penuh. Tapi begitu kita kelompokkan jadi tahun-tahun yang kita kenal, jadi gampang banget. Nah, ini yang disebut chunking. Teknik yang sama persis bisa Anda pakai untuk menghafal frasa, bukan kata per kata, atau untuk memahami pola tata bahasa yang rumit. Ini menjelaskan perbedaan yang sangat besar. Pemrosesan dangkal itu kayak kita cuma ngulang-ulang daftar kosakata sampai hafal, tapi cepat lupa juga. Sedangkan pemrosesan mendalam itu saat kita menghubungkan kata baru itu dengan sebuah memori, cerita, atau emosi. Dijamin, nempelnya bakal jauh lebih lama. Coba deh perhatikan tabel ini. Ini nunjukin kalau tingkat kesulitan sebuah bahasa itu sangat relatif. Bagi penutur bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol jauh lebih cepat daripada bahasa Korea. Kenapa? Bukan karena otaknya lebih hebat, tapi karena bahasanya lebih mirip. Jadi ini soal jarak antar bahasa, bukan soal kemampuan Anda. Dan yang terakhir, tapi sangat penting, mari kita definisikan ulang. Apa sih arti sukses yang sebenarnya? Tujuan Anda seharusnya bukan jadi zombie bahasa, yaitu berusaha meniru penutur asli dengan sempurna tanpa aksen sama sekali. Itu seringkali malah terasa aneh dan nggak otentik, seolah-olah Anda cuma lagi membacakan naskah. Tujuan sebenarnya adalah menemukan cara untuk mengekspresikan diri Anda yang otentik dalam bahasa yang baru. Aksen Anda itu bagian dari cerita Anda loh. Yang paling penting adalah komunikasi yang efektif dan pesannya sampai, bukan peniruan yang sempurna. Jadi, kesimpulannya jelas ya, Anda bukan terlalu tua, justru sebaliknya. Semua pengalaman hidup, semua pengetahuan, dan cara kerja otak Anda yang sudah matang adalah keuntungan terbesar Anda.
Anda lebih siap dari sebelumnya. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah saya bisa? Tapi, bagaimana saya akan menggunakan semua kekuatan ini?